Bagaimana menurut sahabat kalau ada capres menyatakan bisa menerima konsepnya New Mind dan akan diadopsi dalam strategi bernegara di tahun 2024 hingga tahun 2029? Misalnya nanti nih ya dalam debat capres 7 Januari 2024 yang salah satu temanya adalah pertahanan dan keamanan, di mana orang seperti Bosman ini dapat mengajukan pertanyaan yang bisa membuat isi debat jadi ruame. New Mind punya konsep kebijakan pertahanan ofensif, tidak defensif seperti selama ini. Konsepnya mirip Soekarno di tahun 1955, di mana pada saat itu hingga akhir tahun 1960-an, Indonesia adalah negara terkuat di belahan selatan Khatulistiwa. Indonesia bisa dikatakan superpower belahan bumi selatan di masa itu. Apa yang terjadi kalau konsep New Mind yang pro-kapitalis diadopsi juga? New Mind ini keberpihakannya, ekonominya adalah di pro-kapitalis akar rumput, UKM, bukan pro-elitis. Kalau kapitalis ambil sisi kanan dalam sebuah kolom, tentunya sisi kiri kolomnya adalah sosialis. Kolom kanan tadi ada kolom atas elitis, ada kolom bawah akar rumput. Maka New Mind adalah kapitalis akar rumput, kanan bawah. Dan konsep itu pun diterima oleh mereka. Lalu kebijakan tentang pembiayaan dan pinjaman juga setuju menggunakan kebijakan TINA. There is no alternative dengan kebijakan bunga rendah mendekati nol dan easy money. Itu pun disetujui. Lalu untuk kekuatan moneter berbasis sumber daya alam juga disetujui. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya untuk komoditas sampai hilirisasi, namun setuju menjadikan mineral tadi bukan alat dagang tapi alat tawar. Siapa dari ketiga capres yang tidak terlalu diatur partai, atau siapa dari ketiga yang tidak bisa diatur karena tidak punya kwitansi hutang dukungan politik? Kalau secara netral melihatnya dan kenal langkahnya, kita bahas mulai dari siapa. Anies akan setuju mungkin dengan meritokrasi, namun kalau yang nyodorin adalah partai pendukung, apa dia bisa kompromi atau dia nolak? Atau malah menyerah? Biarkan partai politik atau pemimpin partai politik yang mengatur pejabat dan orang-orang dalam jabatan strategis, yang apakah itu berdasarkan merit atau tidak kita nggak tahu, atau karena struktur jabatan di partai kita juga tidak tahu. Di sini sulit saya menebaknya untuk Pak Anies. Demikian juga Ganjar. Kalau Ganjar mau memutuskan siapa yang jadi pejabatnya, kira-kira partainya bisa membatalkan nggak karena semuanya kan diatur partai. Oke, kalau ke Pak Prabowo gimana? Apakah dia bisa tidak dikendalikan Pak Jokowi 100%? Walau alam saya nggak tahu. Tadi malam HP tua plesteran ini menerima miss call 3 kali yang tidak terjawab karena sudah keburu tidur. Lalu sebuah pesan WA mendadak muncul pagi ini dari telepon yang sama yang 3 kali telepon saya tidak angkat. Kalimat WA-nya, izin merapat, kapan kita diskusi dengan semua tim? Saya pun kemudian menjawab, siap setiap saat. Yang dibalas cepat, izin menghubungi sekarang via telepon. Monggo, demikian balasan saya. Tak lama kemudian, telepon pun berbunyi. Sebuah sapaan akrab dengan setengah bercanda gaya aslinya memulai dialog. Kemana aja bro? Bisa kena pasal lu pencemaran persahabatan ini. Karena lama baru komunikasi dan silaturahmi. Malah hanya lewat telepon lagi sekarang. Yang kemudian saya jawab sambil ngakak, alah lu yang cari alasan. Siapa yang melanggar pasal? Di kau yang sudah di langit ketujuh yang sulit dihubungi. Nah gua masih di sini seperti dulu, nyangkul di sawah tiap hari. Nggak ada tanggalan merah di kalender gua. Beda lah sama lu. Yang pastinya komunikasi awal tadi mencairkan waktu lama kami tidak bersilaturahmi. Ketawa-ketawa saja di dialog awal kami berdua tersebut, di mana kami memang kenal lama, tapi lama juga tidak diskusi panjang. Paling-paling hanya sapaan singkat, terutama di bulan Desember akhir di hari ulang tahunnya dan Lebaran. Sekarang dia lebih sibuk lagi di dunia politik, di karirnya yang kinclong karena salah satunya ada di tim ses. Tidak terasa 2 jam kami berbicara dan pesannya pun jelas, padat, langsung to the point. Intinya sekarang posisinya ada di saya untuk merenungkannya. Apa tindakan selanjutnya? Jadi kira-kira apa isi diskusi via telepon tadi? Baik, perkenan saya mensamerikan tentunya dengan pertanyaan kepada sahabat semua. Bagaimana menurut sahabat kalau ada capres menyatakan bisa menerima konsepnya New Mind dan akan diadopsi dalam strategi bernegara di tahun 2024 hingga tahun 2029? Misalnya nanti nih ya dalam debat capres 7 Januari 2024 yang salah satu temanya adalah pertahanan dan keamanan, di mana orang seperti Bosman ini dapat mengajukan pertanyaan yang bisa membuat isi debat jadi ruame.
New Mind punya konsep kebijakan pertahanan ofensif, tidak defensif seperti selama ini. Konsepnya mirip Soekarno di tahun 1955, di mana pada saat itu hingga akhir tahun 1960-an, Indonesia adalah negara terkuat di belahan selatan Khatulistiwa. Indonesia bisa dikatakan superpower belahan bumi selatan di masa itu. Kebijakan pertahanan adalah ofensif. Kementeriannya bukan pertahanan atau defense, tapi warfare department, kementerian peperangan. Ini yang mau dibawa lagi. Lalu ternyata konsep itu diterima oleh capres salah satunya akan bertanding nanti. Tim sesnya memastikan hal itu karena sudah didiskusikan secara internal berkali-kali. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Ikut bergabung atau terus hanya memberikan wacana? Diskusi kedua berlanjut dalam kebijakan ekonomi. New Mind mengadopsi sistem easy money atau pro kebijakan moneter. Tidak seperti selama 20 tahun ini yang pro fiskal, pro pajak yang ketat dan tight money policy. Jadi 5 tahun ke depan capres tersebut bagaimana kalau dia setuju dengan strategi easy money, pro moneter, bukan fiskal lagi. Dan tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi kalau konsep New Mind yang pro kapitalis diadopsi juga? New Mind ini keberpihakannya, ekonominya adalah di pro kapitalis akar rumput, UKM, bukan pro elitis. Kalau kapitalis ambil sisi kanan dalam sebuah kolom, tentunya sisi kiri kolomnya adalah sosialis. Kolom kanan tadi ada kolom atas elitis, ada kolom bawah akar rumput. Maka New Mind adalah kapitalis akar rumput, kanan bawah. Dan konsep itu pun diterima oleh mereka. Lalu kebijakan tentang pembiayaan dan pinjaman juga setuju menggunakan kebijakan TINA. There is no alternative dengan kebijakan bunga rendah mendekati nol dan easy money. Itu pun disetujui. Lalu untuk kekuatan moneter berbasis sumber daya alam juga disetujui. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya untuk komoditas sampai hilirisasi, namun setuju menjadikan mineral tadi bukan alat dagang tapi alat tawar. Caranya dengan mengubah Departemen ESDM, salah satunya ada SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus Minerba, yang akan menjadikan Minerba sebagai Sovereign Wealth Fund, alat tawar, alat jamin, bukan komoditas perdagangan. Jadi SWF, Sovereign Wealth Fund, diterima konsepnya. TINA, easy money, diterima. Pro UKM dengan bunga rendah, hampir nol dengan jaminan nilai 200%, juga diterima. Lalu kebijakan pertahanan negara ofensif, juga diterima. Menurut sahabat, bagaimana? Haruskah kita aktif bergabung atau kita tetap sebagai seorang yang hanya memberikan wacana? Mohon sarannya. Siapa di antara ketiga calon yang mungkin melaksanakan meritokrasi pada tim yang akan membantunya di dalam mengelola negara? Waduh, pagi-pagi dijelin pertanyaan berat seperti ini. Oke, jadi apa itu meritokrasi? Mengapa penting untuk didiskusikan kali ini? Pertanyaan ini juga kalau bisa jadi pernyataan agar pejabatnya nanti di tahun 2024 mereka terdiri dari orang-orang yang zaken, ahlinya ahli atau zaken kabinet. Kabinet zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Pernah di tahun 1955-an Indonesia memutuskan hal tersebut. Semuanya zaken. Kabinet di tahun 1955 itu adalah kabinet Juanda. Sebelumnya kabinet Wilopo juga disebut zaken kabinet. Juga kabinet Nasir pakai zaken. Murni orang-orang ahli dan berprestasi. Kembali ke meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem di dalam kebijakan politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Meritokrasi didasarkan pada kinerja yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Pertanyaan di awal merupakan pertanyaan dari mitra saya, Pak Gita Wirjawan, baru-baru ini. Beliau adalah seorang yang memutuskan lebih banyak waktunya ke depan untuk menjadi edukator ketimbang full-time pebisnis, apalagi politikus. Dia tidak pernah aktif politik. Politik bukan passionnya. Memilih menjadi akademisi, edukator, lebih membuatnya selalu up to date dengan informasi terkini, terutama ilmu pengetahuan. Podcastnya bisa mengundang siapapun, Nobel laureate misalnya, atau orang nomor 2 Google, Jeff Dean, yang sangat sulit untuk bertemu. Dan dia mau bertemu dengan Gita Wirjawan. Jeff adalah orang yang di samping Sundar Pichai selalu, yang membangun Google. Kemudian seorang spiritual seperti Seth Guru, dan banyak lagi. Itu sebuah keunikan bagi seorang Gita Wirjawan. Kalau malas baca buku, duduk aja di depan Endgames, podcastnya Pak Gita 1 jam. 1 buku kelahap. Misalnya Anda menonton yang diskusinya adalah seorang penulis, Noval Noah
Noah Hariri, penulis buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia, dan Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia. Nonton Endgames, masuk tuh buku. Sekarang Pak Gita Wirjawan ini mengajar di kampus Stanford. Hanya kembali ke Indonesia kalau liburan semester. Ketika beberapa hari yang lalu sedang diskusi, terbersit pertanyaan seperti di awal. Siapa dari ketiga capres yang akan melaksanakan meritokrasi ketika menjabat? Dan hal ini cukup membuat saya berpikir. Saya pun diam sambil mengenyah klepon di meja. Pak Gita melanjutkan, dan ini memang ciri dia untuk menjelaskan pertanyaan lebih rinci untuk membantu seseorang berpikir. Gini, siapa dari ketiganya ketika tidur jam 2 pagi ditelepon sama bohirnya tetap melanjutkan tidurnya? Asli saya tertawa dengan kalimat terakhir itu yang saya coba jelaskan versi saya. Maksud lu kalau Ibu Mega telepon Pak Ganjar, kalau nanti dia jadi presiden jam 2 pagi tuh diteleponnya, Pak Ganjar terus melanjutkan tidurnya atau menerima telepon dan menghadap Ibu Mega saat itu juga gitu ya? Atau Anies ditelepon SP, Pak Surya Paloh jam 2 pagi disuruh datang, Pak Anies datang nggak? Apa lanjut tidur? Atau Pak Prabowo ditelepon Jokowi jam 3 pagi disuruh datang, akan datang nggak tuh dalam 30 menit kemudian ke tempat Pak Jokowi? Gitu maksud lu? Ya enggak lah, itu kan terjemahan lu, kata Pak Gita. Tapi ya kurang lebih mendekati begitulah. Siapa yang lebih independen sehingga bisa memutuskan untuk memilih orang-orang berprestasi? Kepala saya langsung ngayal, melantur ke sana kemari mencari data. Siapa dari ketiga capres yang tidak terlalu diatur partai, atau siapa dari ketiganya yang tidak bisa diatur karena tidak punya kwitansi hutang dukungan politik. Kalau secara netral melihatnya dan kenal langkahnya, kita bahas mulai dari siapa. Anies akan setuju mungkin dengan meritokrasi, namun kalau yang nyodorin adalah partai pendukung, apa dia bisa kompromi atau dia nolak? Atau malah menyerah? Biarkan partai politik atau pemimpin partai politik yang mengatur pejabat dan orang-orang dalam jabatan strategis, yang apakah itu berdasarkan merit atau tidak kita nggak tahu, atau karena struktur jabatan di partai kita juga tidak tahu. Di sini sulit saya menebaknya untuk Pak Anies. Demikian juga Ganjar. Kalau Ganjar mau memutuskan siapa yang jadi pejabatnya, kira-kira partainya bisa membatalkan nggak karena semuanya kan diatur partai. Oke, kalau ke Pak Prabowo gimana? Apakah dia bisa tidak dikendalikan Pak Jokowi 100%? Walau alam saya nggak tahu. Intinya begini sahabat, saya bertanya kepada Anda sekarang, siapa dari ketiga capres yang menurut Anda paling bisa menjalankan sistem meritokrasi dalam pemerintahan nanti? Paling sedikit hambatannya jika dia mau mempergunakan orang yang berprestasi namun ternyata bukan dari orang partai pendukungnya, bahkan dia punya hak menolak orang-orang partai kalau tidak merit, bukan orang prestasi. Siapa orang itu? Tolong Anda memutuskan dan bantu pertanyaan ini. Tentunya memutuskan hal itu tidak lepas dari perpolitikan dan karakter dari pemimpin penyokong ketiga capres tersebut. Di nomor 1 yang paling kuat ada Pak Surya Paloh, di nomor 2 ada Pak Jokowi, dan di nomor 3 ada Bu Mega. Jadi bagaimana menurut sahabat? Siapa yang paling bisa menjalankan meritokrasi?